kembali lagi dalam program siaran pendidikan interaktif dan masih bersama saya Reinhard Sirait ditemani oleh Pak Gusriwan Ayub dari SMA 39 Jakarta, dan kita juga masih membahas mengenai kimia untuk teman-teman SMA. Tak lupa saya mengingatkan untuk teman-teman semuanya, Anda dapat langsung bertanya melalui telepon, SMS ataupun Facebook. Dan bagaimana untuk teman-teman semua siap untuk belajar? Pastinya ya, dan kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Gusriwan. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai hidrokarbon, Pak. Iya. Ya, untuk pembahasan yang kedua ini, apa yang akan menjadi materi kita, Pak? Ya, materinya macam-macam atom karbon. Macam-macam atom karbon ya, Pak Iya. ya? Khususnya pada atom C, bukan Atom itu, Pak? C, iya, Baik, karbon. silakan, Pak. Kita Iya. masuk ke dalam pembahasan. Kita lanjutkan macam-macam atom karbon atau C. Ada primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Jadi atom C ini ada 4 ya, Pak ya? Ada 4. Primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Silakan, Pak. Ya, kita lihat yang pertama yang primer. Atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Berarti kita bedain, contohnya ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti atom C ini mengikat satu atom C lainnya. Yang di atas juga mengikat satu. Ya. Tapi kalau kita ambil yang ini, berarti dia mengikat 1, 2, 3. Jadi yang dikatakan primer hanya mengikat satu atom C lainnya. Jadi ditandain dengan warna putih tadi. Ini juga, jadi ada 5 atom C primer di dalam ikatan senyawa ini. Oke. Kita lanjut yang Bagaimana kedua. dengan atom yang selanjutnya, Pak? Sekunder. maksud Sekunder. saya. Kita lihat atom C sekunder, Iya, atom ini C dia yang sekunder, mengikat, nah 2 atom C lainnya. Jadi kuncinya 2. Kita lihat nih atom C, kiri 1, ke kanan 1. Jadi dia dikatakan atom C sekunder. Kalau ini yang kita ambil, berarti ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Berarti ini atom C bukan sekunder. Iya. Jadi yang sekunder kiri kanan yang diikat atom C Ya, lainnya. kalau ini sekunder ini, Pak, mengikat 2 atom ya, Pak. 2 ya? atom C Kalau lainnya. yang primer tadi satu mengikat atom satu C atom C lainnya. lainnya. Ya, bagaimana untuk yang atom tertier, Pak? Kita lihat atom C tersier. Ya. Atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. 3 atom C lainnya. Nah, kita lihat tandanya yang putih. Jadi ke kiri 1, ke atas 1, ke kanan 1. Jadi 3 atom C yang diikat oleh atom C yang berwarna putih. Ya. Nah, ini mengatakan dia tersier. Kalau kita ambil C lagi, C berarti kiri, kanan, atas, bawah, berarti ini 4 atom C lainnya. Berarti bukan tersier. Jadi hanya 3 yang diikat. Kita lanjutkan yang berikut, yang terakhir. Ada atom C kuarterner. Nah, atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. 4 atom C lainnya. Contoh, kita lihat yang berwarna putih. Sini. Jadi mengikat ke atas, kanan, bawah, kiri. Berarti ada 4 atom C lainnya yang diikat oleh atom C yang berwarna putih. Nah, ini dikatakan dia atom C kuarterner. Ya, itu tadi 4 atom C ya, Pak ya, Ya. bagian dari 4 atom C, dan Pak Gusriwan telah menjelaskan dengan baik sekali. Nah, terus selanjutnya, Pak, pembahasan apa lagi nih, Pak? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Penggolongan hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantai, hidrokarbon dibedakan atas alifatik. Alifatik ini sama dengan rantai terbuka. Rantai terbuka. Kemudian alisiklik, melingkar. Sedangkan aromatik juga sama melingkar tapi teratur. Melingkar teratur. Melingkar, sama-sama melingkar tapi sifatnya beda. Ya. Oke, kita ambil yang pertama, alifatik. Alifatik. Alifatik itu hidrokarbon rantai terbuka. Contoh, kita perhatikan. Jadi ada CH3, CH2, CH, CH3, C, CH3, CH3, CH3. Antara ujung dengan ujung yang lainnya, kalau kita lihat di sini, kita ambil di sini, yang terpanjang, antara ujung pertama dengan yang terakhir tidak saling bertemu. Ya. Dan itu namanya terbuka. Jadi itulah yang dikatakan alifatik, rantai terbuka. Walaupun ini namanya cabang semua, bercabang, tidak saling bertemu antara ujung yang satu dengan ujung Jadi lainnya. dikatakan alifatik jika rantainya terbuka. Terbuka, seperti itu ya, Pak ya. Meskipun ujung-ujungnya ini tidak saling bertemu. tidak saling bertemu. Iya. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Kita lanjut yang berikut.
Ada alisiklik. Alisiklik Alisiklik. hidrokarbon rantai melingkar tetapi sifatnya sama dengan alifatik tadi. Nah, kita lihat di sini. Atom C melingkar tapi sifatnya sama dengan alifatik. Bagaimana nih Pak sifat yang sama ini? Sifatnya misalnya titik Rantainya di terbuka. ini rantainya melingkar. Oh, melingkar. Melingkar Baik. satu. Nah, di sini setiap pojok ini atom C bisa ditulis disingkat dengan segi 4. Ya. Berarti itu siklo, namanya siklo alisiklik. Berarti siklo butana. Kalau ini namanya siklo butana karena Ya. atom C-nya 4, H-nya 8. Berarti siklo butana. Ini namanya siklo karena melingkar siklo butana. Baik. Nah, oke. Jadi ini adalah alisiklik. Alisiklik. Yang terakhir Yang terakhir Pak. ada aromatik. Aromatik. Nah, aromatik kita perhatikan setiap pojok ini atom C, ini C semua, ada 6 C-nya, H-nya juga 6. Jadi Baik. C6, H6 namanya benzena. Benzena. Jadi rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, jadi ada resonansi. Di sini fisika ya. Jadi di sini dikatakan aromatik, mempunyai ciri khas beda dengan alisiklik tadi, walaupun sama-sama melingkar. Nah, itu aromatik. Jadi ada perbedaan ya Pak di antara ketiga Ketiga yang tadi. sudah dijelaskan. Baik Pak. Nah sebelum kita masuk ke dalam soal Pak, kita Ya. akan menerima telepon terlebih dahulu. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Di Bandung. Ya, langsung pertanyaannya. Halo. Jelaskan Halo. ciri-ciri positif dan negatif yang terdapat pada rantai terbuka dalam kimia. Ya, mungkin Diulangi, bisa kurang diulangi jelas. lagi soalnya untuk Rian ini. Kimia. Ya, bisa diulangi lagi Diulangi soalnya. lagi. Kurang jelas. Jelaskan ciri-ciri positif dan negatif Suara TV. yang terdapat dalam rantai terbuka yang dalam kimia. Jelaskan ciri-ciri Rantai Positif dan rantai negatif. terbuka dalam Rantai kimia positif dan negatifnya apa saja masing-masing. Oh, Jadi iya. kayak alisiklik kayak gituan. Jadi ciri-cirinya positif dan negatif nih Pak berantai terbuka seperti apa? Sudah Ciri-ciri cukup jelas, Pak? positif dan negatif rantai terbuka. Dalam rantai terbuka nih pada yang tadi sudah Bapak jelaskan. Tadi saya nggak menjelaskan yang positif negatif, Iya. tapi dia ada yang terbuka, Mhm. ada yang melingkar, ada yang benzena itu teratur melingkarnya. Ya. Cuman itu. Tadi kalau yang positif negatif mana yang positif kalau dia terbuka nggak masuk materi kita Tidak ya. masuk ke dalam materi, Tidak masuk Pak, ya? materi, tapi itu dalam bentuk ion nanti itu. Jadi untuk yang positif dan negatif itu lebih kepada ion ya Pak? Iya, ya? Dan ion. Bukan Jadi pembahasan dijadikan- kita pada hari ini Bukan, Pak? bukan. Jadi Tapi- bukan hidrokarbonnya, bukan. Jadi tidak termasuk dalam hidrokarbon Pak? Bukan. Baik, nah jadi untuk Rian tadi Pak, mungkin pertanyaannya bisa untuk disimpan untuk materi yang selanjutnya ya Pak? Iya, ya? iya. Iya, baik. Nah untuk itu kita masuk ke dalam soal aja Pak. Langsung untuk soal yang terkait dengan materi kita Pak. Ya, kita Mengenai lanjut. atom C. Kita masuk ke dalam soal. Ini soal yang ketiga untuk pembahasan kita pada hari ini. Ya, ada senyawa CH3, CH, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. Senyawa di atas mempunyai atom C primer sebanyak. Berarti yang kita perhatikan hanya atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Kita perhatikan ini selalu yang di pojok 1, 2, 3, 4, 5. Berarti atom C primer jawabannya 5. Jadi pilihannya. Tadi kalau kita ambil yang ini CH berarti dia tersier. Kalau kita ambil CH2 berarti sekunder. Kita ambil C berarti kuartener. Jadi ada semua di sini, ada primer, primernya ada 5, sekundernya ada 1, tersiernya ada 1, kuartener juga 1. Jadi jawabannya adalah yang E ya Pak, 5. Ya, karena yang ditanya primer berarti jawabannya 5. Lalu soal yang selanjutnya Pak, bagaimana? Kita untuk lihat soal yang keempat. Soal yang keempat. Ada CH3, CH, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. Senyawa di atas mempunyai atom C tersier sebanyak. Yang tersier berarti mengikat 3 atom C lainnya.
Kita perhatikan. Yang CH berarti diikat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti hanya satu yang tersier. Jadi atom C yang mengikat H1. Itu merupakan tersier. Berarti jawabannya A. Iya, itu tadi jawabannya A ya Pak ya. Dan Ya. sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan nih Pak dari SMS. Ya. Ada dari 08789539 sekian-sekian. Pertanyaannya, senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 adalah kira-kira seperti itu Pak. Ya, kita ambil contoh misalnya ya. Bisa Pak, diambil Ini contohnya. ada Mhm. alkuna, Mhm. CN, H2N, Mhm. min 2. Kalau kita ambil C, kita ganti N-nya 3, kita ganti N-nya 3, berarti C3, H-nya 2 kali 3 kurang 2, berarti hanya ada 4. Nah, karena ini alkuna pasti ada rangkap 3. Kita tulis atom C-nya 3, rangkap 3, 1, ini tunggal. Berarti H di sini ada 1, di sini enggak ada, di sini ada 3. Berarti C3H4 sama dengan rumusnya. Rumus molekulnya C3H4. Kalau distrukturkan berarti CH rangkap 3, C tunggal, C H3. Ya. Berarti ini alkuna. Alkuna ya Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal selanjutnya lagi nih Pak. Dari 08579526 sekian-sekian. Pertanyaannya, isoheptana memiliki rumus struktur seperti gitu kira-kira Pak. Oke, kita Isoheptana. Isoheptana itu berarti ada 6 atom C. 6 atom C. Bisa dijelaskan Pak? Oh iya. Kita ambil isoheptana C-nya 6, H-nya 14. Berarti kalau iso kita tulis atom C itu supaya iso kita tulis rantai utamanya 5. Mhm. Berarti kita masukkan di sini 1, berarti ini namanya isoheksana. Ya. Jadi tadi itu penjelasan mengenai pertanyaan mengenai isoheptana ya Pak ya. Isoheksana. Iya, nah, kembali kita akan menjawab pertanyaan melalui telepon Pak. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Aziz di Aceh. Iya, Abdul Aziz lagi. Silakan Abdul Aziz. Bagaimana cara mengamati hidrokarbon dengan mudah? Bagaimana cara mengamati Hidrokarbon dengan mudah. hidrokarbon dengan mudah? Kira Iya. bisa dijawab Pak, bagaimana cara mengamati hidrokarbon dengan mudah? Ya, semua benda pasti ada hidrokarbonnya. Ya. Misalnya kita lihat contoh dari awal tadi eksperimen, misalnya kapas. Ya. Kita panaskan, kita tambah dengan gula, kita panaskan itu akan menghasilkan gas CO2. Berarti di dalam kapas dan gula itu ada unsur karbon. Mhm. Jadi C, kalau kita ambil gula C6, H12, O6 glukosa, berarti ada C-nya nih. Nah, di sana ada terbentuk kalau hidrokarbon atau senyawa organik dipanaskan akan menghasilkan CO2. CO2 itu membuktikan bahwa ada atom C di dalam hidrokarbon. Kemudian untuk H, itu ada uap air yang dihasilkan di dalam atau di atas dari tabung reaksi yang dicoba Ya. tadi ya, yang dipanaskan tadi. Ya, baik Pak. Nah, itu ada Jadi- C dan H. Jadi tadi sudah jelas sekali Pak, Bapak menjelaskan mengenai atom C. Ya. Ya, untuk teman-teman di rumah demikian tadi penjelasan mengenai atom C dari Pak Gus Riwan. Nah, untuk teman-teman di rumah saya mengingatkan, siapkan pertanyaan Anda karena kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.